Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwin Tribrasiko, mahasiswa UT Bandar Lampung dengan sekarang mata kuliah kelembagaan agribisnis. Saya bersama dengan Ibu Weni dari BP Kalianda. Kali ini kami akan berbincang seputar analisis SWOT di BPP Kalianda. Boleh tanya-tanya Bu ya? Pertama, peran BPP Kalianda itu seperti apa sih Bu? Peran utama BPP Kalianda itu sendiri tentunya memberikan pendampingan, transfer teknologi, fasilitas akses sarana produksi dan pembiayaan, dan memantau perkembangan kelompok tani serta komunitas. Baik. Kemudian untuk strength atau kekuatan dari atau keunggulan dari BPP Kalianda ini seperti apa aja? Tentunya kami punya penyuluh-penyuluh yang berpengalaman, kemudian kami adalah handemplot, dan kita ada relasi kuat. Kami punya relasi kuat dengan kelompok tani dan pemerintah daerah serta pemerintahan di desa gitu. Lalu data-data wilayah kami juga lengkap dan dukungan dari Dinas Pertanian. Kemudian untuk sarana prasarana yang dimiliki oleh BPP apa sih itu? Untuk sarana prasarana tentunya ada kantor pertemuan, ruang pertemuan, kemudian ada demplot, lahan percobaan, ada ruang komputer juga kami ada, dan ada alat peraga juga kami punya. Kemudian untuk kekurangan atau kelemahan dari BPP Kalianda apa itu? Karena di BPP Kalianda ini sendiri kan desa kami ini cukup lumayan banyak ya Mas. Kemudian PPL-nya juga hanya 10 orang, jadi masih sangat kurang gitu Mas. Kemudian untuk kendaraan operasional juga kami sangat kurang. Di BPP sendiri hanya 2, kami cuma punya kendaraan operasional 2 yang memang dari pemerintah, sedangkan penyuluhannya ada 10, jadi sangat kurang. Kemudian jadi selain kendaraan, kami juga alat-alat modern, alat modern di BPP kami ini juga sangat kurang. Masih belum proporsional Bu ya? Betul. Kemudian untuk strategi untuk mengatasi kekurangan penyuluh itu apa tindakannya di BPP? Tentu kami sangat mengoptimalkan sekali pembagian dari wilayah binaan itu sendiri ya Mas. Jadi satu penyuluh kami bagi, mungkin harusnya satu desa, satu wilayah binaan, kami optimalkan untuk bisa sampai 2 sampai 3, bahkan ada yang 4 sih Mas. Tapi kami membagi sesuai dengan jumlah kelompok taninya juga ya. Jadi tidak sama rata gitu antar PPL lain. Lalu kemudian juga tentunya kami meningkatkan koordinasi dan memanfaatkan kelompok tani sebagai mitra penyebaran informasi. Kemudian untuk opportunity atau peluang yang bisa diambil oleh BPP ke depannya ini seperti apa? Kami tentunya memanfaatkan teknologi digital seperti kami punya WA group bersama kelompok tani, bersama gabungan kelompok tani dan lain-lain, dan petani-petani. Kemudian juga program bantuan dari pemerintah itu sendiri seperti pupuk bersubsidi sudah pasti, kemudian seperti benih-benih dan alat-alat asintan gitu Mas. Dan kami juga menjalin kemitraan dengan swasta dan apoteker seperti itu. Terus untuk potensinya sendiri nih Bu, kerjasama dengan swasta itu bagaimana? Ya seperti ini sih Mas, kami pelatihan teknologi itu ada, itu kami manfaatkan potensinya. Kemudian di pemasaran juga tentu kami ikut menyertakan swasta juga, dan juga penyediaan input sih Mas. Gitu Bu ya? Iya. Kemudian kalau kendala atau mungkin ancaman yang bakal mengganggu nih Bu stabilitas di BPP itu apa aja sih? Untuk ancaman ya, kalau ancaman itu sendiri sih tentunya karena kami penyuluh lapangan ya, pasti yang menjadi ancaman
lapangan, kondisi cuaca, kondisi iklim, kemudian adanya serangan hama di tanaman-tanaman, lalu ada fluktuasi harga dan dominasi tengkulak. Itu sih Mas yang menurut kami ancaman ya. Kemudian kurangnya minat ini nih, satu nih, pemuda-pemuda di sektor pertanian. Jadi petani-petani milenial itu mulai berkurang, itu sih ancaman. Ini keberlanjutan petani sendiri ya, Betul. ancamannya. Betul. Kemudian kalau kita tadi menyinggung iklim ya, Iya. dalam menghadapi ancaman iklim sendiri itu gimana? Kalau untuk iklim, tentunya kami sudah melakukan pelatihan HPT itu sendiri Mas. Terus kami juga menyebarkan informasi juga kepada petani untuk memakai benih-benih yang tahan terhadap cuaca-cuaca yang ekstrim ya, dan tahan terhadap iklim yang ekstrim. Kemudian ya tentunya dengan pemahaman tentang kalender pangan adaptif. Baik, kemudian untuk strategi sendiri Bu, kalau di WSO kekuatan dan peluangnya seperti apa? Kekuatan dan peluang, kami pastinya memanfaatkan penyuluh-penyuluh sendiri, kompetensinya dan juga Demplot untuk kami mencoba teknologi baru di BPP sendiri, dan juga kami menjalin kerjasama dengan program bantuan-bantuan dan rutin mengadakan pelatihan. Kalau untuk anak siswa itu kan tadi udah SO, terus selanjutnya itu kalau WO-nya atau weakness, kelemahan dan peluangnya sendiri gimana strateginya? Oke, kalau kami itu tentunya mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tuh Mas ya. Kemudian kami mengajukan peningkatan sarana dan melibatkan swasta untuk memenuhi kebutuhan kayak peralatan alsin dan lain-lain. Melengkapi tapi. Benar. Dan juga strategi ST-nya atau strength dan ancamannya sendiri Bu. Tentunya kami mengoptimalkan jaringan kelompok tani itu untuk pemasaran Mas. Kemudian kami sering mengadakan sekolah-sekolah lapang dan meningkatkan sosialisasi tentang teknologi pengendalian hama. Kemudian untuk strategi WP, kelemahan dan ancaman tadi, kalau itu tentunya kami memperbaiki dulu administrasi kami ya Mas ya. Dan juga kami meningkatkan koordinasi internal. Jadi dari internal kita sendiri kita harus meningkatkan koordinasi, dan kami meningkatkan disiplin penyuluh juga. Jadi penyuluh harus dibiasakan sangat disiplin dalam pendataan dan monitoring di lapangan. kemudian untuk setelah penerapan strategi tadi itu Bu, dampak positifnya apa Bu? Ya pastinya tentunya partisipasi petani ataupun kelompok meningkat, adopsi teknologi yang meluas, dan produktivitas jadi membaik, serta kelembagaan petani lebih solid Mas. Terakhir nih Bu, untuk rencana pengembangannya sendiri seperti apa Bu? Rencana kami itu tentunya kami ingin memperluas Demplot kami, dan juga penguatan digitalisasi data, karena itu sangat penting ya saya rasa. Kemudian meningkatkan kemitraan pemasaran. Jadi kami ingin mitra-mitra kami ini dalam pemasaran ini sangat meningkat, dan juga meningkatkan kemitraan pemasaran, dan kami ingin merutinkan pelatihan untuk penyuluh dan petani. Itu sih Mas. Baik, terima kasih atas pemaparan dan penjelasan dari Ibu Weni. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.